Tolong semua yang di sini dipastikan memilih Pak Yoyo semua. Sepakat? Terima kasih bahkan keluarganya, anak istri Pak Yoyo. Ya, siap? Allahu Akbar. Matur nuwun, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adalah yang harus kita lakukan setiap saat, setiap nafas kita sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas iman kita. Kira-kira memilih Anies karena iman kita atau karena duit? Karena iman. Iman, Pak ya? Nah, itu karena iman, makanya wajib kita syukuri. Salawat, rasa hormat dari kita semua kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kita mengerti sekarang kumpul-kumpul kayak gini, karena beliaulah kita mengerti apa yang wajib dan harus kita perjuangkan, karena beliaulah Rasulullah SAW kita mencontoh jalan beliau bukan saja sebagai kiai, sebagai ustadz, tapi sebagai pejuang dan pemimpin perang yang insya Allah akan mengambil jalan satu, yaitu tauhid untuk memperjuangkan kebenaran. Bapak sekalian, ibu-ibu, sebelum saya lanjut, boleh kita berdiri sebentar? Ya, kita salawat bareng-bareng ya, seperti biasa. Karena menurut saya salawat ini dahsyat, Pak. Salawat ini dahsyat. Salawat asyidil bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashighil zalimin bidalimin. Sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashighil zalimin bidalimin wa akhrijna min baydihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Matur silakan duduk. Bapak sekalian saya hormati, dari salawat itu saya akan menggambarkan sedikit tentang situasi dan kondisi politik nasional yang berkembang saat ini, dan mohon ini untuk dicermati sebagai gambaran betapa memang kita harus memperjuangkan sesuai cita-cita kita kumpul di sini. Kurang lebih dari salawat tadi artinya adalah, ya Allah berikanlah salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya. Biarkan mereka orang-orang zolim, biar apa? Kelahi dengan orang zolim yang lain. Sudah mulai, Pak ya? Allahu Akbar. Bapak sekalian, dan semoga Allah memberikan jalan keleluasaan kepada perjuangan kita. Bapak sekalian, ini tak berikan gambaran sedikit. Di YouTube, di TikTok, di media sosial itu sudah menyebar kejadian di Boyolali, bagaimana ASN atau pegawai pemerintah untuk benar-benar mendukung salah satu paslon. Langsung saya sampaikan, mendukung Ganjar dan Mahfud MD. Bapak sudah lihat semua ya? Ini kalau kita garis runtut, Pak, kalau kita garis runtut, mantan Kapolri Pak Tito jabatannya apa? Mendagri, dan Pak Tito itu memang benar-benar dipegang oleh Pak Jokowi. Mendagri itu jalurnya ke pemerintahan daerah. Ini sebagai gambaran kita. Paham ya, Pak? Jadi kalau Pak Jokowi menginginkan anaknya harus menang, ini menurut jenengan masuk akal nggak sih? Bapak meminta anaknya untuk menang, masuk akal nggak? Pasti segala ya, semua sumber daya akan dikerahkan. Kebetulan yang di bawah Pak Jokowi itu salah satunya adalah Mendagri. Mendagri mantan Kapolri. Kapolri yang sekarang ini sebagai garis keturunannya dari Kapolri Pak Tito. Jadi polisi sama
Tadi apa? Mendagri. Ini satu garis. Paham ya? Oke. Kemudian yang sebelah nih, yang sebelah bin sama satunya lagi apa? KPK. Itu rentetannya dari siapa? PDI Pak, bukan Jokowi. PDI dari Banteng. Jadi ini dua institusi yang punya kekuasaan luar biasa. Ini sekarang sudah berhadapan-hadapan. Yang paling gampang kalau kita tafsirkan adalah bagaimana Kepala BIN sekarang mau diproses oleh siapa? Kapolda Metro, oleh polisi. Ini sekarang sudah kemarin terakhir tuh mau diperiksa sampai Pak Firly ngumpet kayak gitu. Jadi ini rebutan pengaruh. Tapi yang saya jujur rada sedih Bapak sekalian yang saya hormati, maaf saya sampaikan ini nggak baik buat kita. Survei Pak Jokowi di Jawa Tengah ini Pak, kepuasan rakyat di atas 80% nih Pak. Saya nggak tahu ini gawean atau apa, tapi yang jelas beberapa survei Mas Anies di bawah. Ya, di Jawa Tengah Mas Anies di bawah. Nah ini yang harus menjadi garis perjuangan kita Pak. Benar-benar harus dicermati. Saya sendiri yang lagi berjuang, ini benar-benar saya hati-hati sekali. Jangan sampai pergerakan kita ini mengambil keruh atau bahkan malah diadu dengan satu sama yang lainnya. Kalau istilahnya saya Pak, nuwun sewu, yang di atas sana lagi kayak gitu, saya ibaratkan banteng, kalau banteng lagi gelut, ojo ngasih kita keinjek-injek. Paham Bapak Ibu ya? Ini karena tinggal sebentar lagi nih, dan nanti akan kita ambil hasilnya. Sebetulnya lah bahwa apa yang terjadi sama Mas Anies sama Mas Anies sama Mas Muhaimin sekarang itu persis sama Pak Jokowi pada saat mau jadi presiden Pak. Relawan hiruk pikuk ada di mana-mana dengan sukarela untuk memperjuangkan sosoknya. Cuman pada saat itu Pak Jokowi didukung oleh PDIP. Masih ingat Pak ya? Dengan segala sumber dayanya. Pada saat itu saya masih jadi bupati Pak. Bagaimana Pak Jokowi nyisir seluruh Pantura ini, setiap alun-alun itu berhenti dan luar biasa hiruk pikuk dukungannya. Dan memang dikondisikan dan memang disupport. Yang tidur di tempat saya sampai 3 hari itu mantan Bupati Kudus Pak Mustafa itu hanya untuk mengarahkan masa PDIP yang di Batam untuk nyegat Pak Jokowi di alun-alun. Jadi memang sudah sistematis kayak gini. Ini kalau saya lihat, mohon maaf, yang di sini yang betul-betul ahli politik mungkin tidak sampai separuh. Yang lainnya cuma simpatisan kepingin memperjuangkan. Tapi Pak, memang politik itu dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Di sini hore, nanti keluar sana bisa beda Pak. Bisa beda. Dan ini penampakan ini luar biasa. Bapak Ibu sekalian saya hormati, ini sebentar lagi ada, nanti ya lihat ya di lapangan, ini sebentar lagi ada badai Pak. Ada badai yang namanya bagi-bagi amplop, bagi-bagi duit. Bukan dari siapa-siapa, dari pemerintahan langsung. Yang namanya apa? BLT, apalagi? Bansos. PKH, apalagi? Raskin. Ini ingat Pak ya, sebentar lagi akan ada badai itu Pak. Bahkan nanti akan ada rapelan. Nggih. Semua jalur akan dikondisikan kayak gitu Pak. Semua jalur. Dan apesnya kita yang di Jawa Tengah, masyarakat masih mau dengan model dan tipe-tipe yang kayak gitu. Betul apa tidak? Nah ini garis bawahnya Pak. Garis bawahnya, kita berjuang di titik yang harus memberikan pelajaran bagi masyarakat umum. Masyarakat umum Pak.
sulit cara memberikan pemahaman. Tapi yang diciptakan selama ini oleh pemerintah luar biasa. Maaf nih, ini yang di sini ada yang petani. Pertanyaannya dari saya satu, Pak. Susahnya apa sih pemerintah buat pabrik pupuk? Buat pabrik pupuk loh. Kira-kira kalau pemerintah susah nggak buat pabrik pupuk? Faktanya Pak, tidak dilakukan. Dan masyarakat nggak ngerti yang pola-pola kayak gini nih, nggak ngerti Pak. Nggak ngerti. Wes pokoknya semakin banyak dikasih, siapa yang ngasih, mbok kue duit utang, mbok kue duit mbok, yang penting ditepuk tangani dan dihormati. Dan akan terjadi kayak gini. Betul nggak kira-kira terjadi di masyarakat kayak gitu? Betul. Ini memang luar biasa Pak. Tipe pemimpin itu banyak macamnya Pak. Ya, tipe pemimpin itu banyak macamnya. Banyak macamnya. Kalau saya lihat nih tipe pemimpin Pak Jokowi secara pribadi ya, secara pribadi saya lihat tipe pemimpin yang penting wong seneng, yang penting rakyat seneng. Buh, kuwi duitnya sekolah di, saya nggak mau tahu. Saya nggak mau tahu. Maaf Pak, pada saat saya berada di Kabupaten Batang, saya bangun pasar Bandar, bangun pasar Batang, Banyu Putih, Warung Asem, orang tersono 5 pasar, ada yang bayar? Yang pedagang yang bayar ada? Semua gratis. Pertanyaan saya, di kabupaten mana di Jawa Tengah yang bangun pasar yang gratis? Tunjukkan sama saya. Saya pedagangnya orang bayar. Bayar nggak kira-kira? Itu. Dan bisa bayangkan nggak Pak, orang yang datang ke saya pada saat saya jadi bupati bawa duit untuk minjamkan ke saya agar saya mau pinjam duitnya dia untuk bangun pasar. Kira-kira antri nggak? Antri Pak. Mau pihak ketiga lah, mau inilah, mau ini. Banyak. Dengan segala rayuan dan tawarannya. Ya, dengan segala rayuan dan tawarannya. Tapi ini memang ya tipenya masing-masing. Cuma memang masyarakat kita ini memang ya masih tipikal kayak gitu. Lah perjuangan jenengan sama kita ini untuk menangkan Mas Anies. Mas Anies itu bukan orang partai dan tidak punya kekuasaan, Pak. Pak Surya Paloh datang pertama-tama mengambil Mas Anies, habis itu dirontokkan, ditumbangkan kanan kiri, bisa masih sampai sekarang. Itu ajib, Pak. Ajib. Hanya satu sebetulnya poinnya yang saya dengar dari telinga saya Pak Surya Paloh. Cuman kepingin membawa ke tengah lagi orang Islam yang sudah disebut sebagai kadrun. Biar menyatu lagi. Ayolah kita anak bangsa biar bersatu. Mau ngapain lagi? Tapi ya ini perjalanan politik ya memang harus terjadi kayak gini. Di dalam perjalanannya terus Mas Muhaimin datang, ini luar biasa Pak. Saya secara pribadi seorang muslim meyakini karena Allah Ta'ala, bukan karena politisen dan bukan karena sendiri. PKB itu isinya mau NU. Betul nggak? Mas Anies walaupun dia juga NU tapi juga populer di tingkat Muhammadiyah. Maaf nih, P3 dengan GPK-nya, GPK Gerakan Pemuda Ka'bah, di Anies atau di tempat lain? Di tempat lain Pak Anies? Anies, mohon maaf, yang PAN maju, PAN, yang orang PAN di sini. Habis, nggak ada. Maaf nih ya, kita ini aja lah, kira-kira. Emang PAN yakin mau nyoblos Pak Prabowo sama Pak Ganjar? Anies kan? Anies kan? Ini kita, kalau saya main feeling aja, main feeling. P3 udah orang-orangnya kemana-mana. Setelah Mamroji atau siapa itu Pak Ais Teknis. Kemudian PAN, PKB udah jelas Mas Muhaimin, PKS udah jelas Mas Muhaimin. Tinggal apa sekarang? PAN. Kalau saya yakin PAN hore-hore di sana di bawah juga banyak sadar Pak. Oh, kalau di luar kan nasionalis itu Pak. Yang lain, saya yang Islam. Di sini sebetulnya
Hah? Partai Umat. Oh, Pak, Partai Umat kan ya wingi sore kowe Pak. Kowe itu udah pasti itu. PBB harus. Pan yang ada di pusat hanya bapaknya tok. Intinya Pak, intinya nih yang harus saya sampaikan ke jenengan. Ini sebetulnya secara organisasi Islam sekarang dipersatu Pak. Ini awal bersatu Pak. Cuman tidak gampang betul-betul mengekatkan itu tidak gampang. Karena satu ada yang disandra. Paham ya maksud dicandra ya? Yang kedua ada yang masih ingin duit. Tapi perjalanannya ke sini saya hakul yakin makin banyak orang yang sadar. Karena memang kekuatan kekuasaan itu gila nih Pak. Ini tak gambarkan saya aja yang paling kecil lah, yang paling kecil. Maaf nih. Satu lembar HVS, ini tak tulis mungkin sekitar 8-9 baris Pak. Tulisannya kayak gini bunyinya. Yang bertanda tangan di bawah ini saya nama Yoyo Rio Sudibyo, jabatan Bupati Batang periode sekian. Menyatakan bahwa di Kabupaten Batang tidak boleh berdiri Alfamart, Indomaret atau toko modern lebih dari satu setiap kecamatan, kecuali Kecamatan Batang 2, Kecamatan Limpung 2. Saya tanda tangan dan aman Pak pada saat saya jabat. Tapi setelah saya tidak menjabat, surat itu digunting cekrek, sekarang di tiap gang ada. Betul nggak? Betul. Pertanyaannya adalah yang jadi korban siapa? Rakyat Pak. Ini contoh bagaimana kekuatan seorang penguasa. Apabila kekuatan seorang penguasa itu dipakai untuk yang zolim, dahsyat Pak efeknya. Tapi apabila dipakai untuk yang baik, dahsyat juga hasilnya. Setelah saya selesai sudah digunting cekrek. Setelah ini sudah kemana-mana. Padahal Alfamart Indomaret itu sing duwe sing kek siji kae Dan kafir. sing kek kafir akeh Pak. Ini nyata atau bukan? Nyata. Nah sekarang ini jadi korban jalan masyarakat. Kerja kita nggak ringan Pak. Maaf. Allahu Akbar takbir urusan kita sama urusan Allah. Tapi perjuangan kita di lapangan, saya sampaikan ke jenengan, sangat berat. Sangat berat. Tolong setelah ini saya tetap titip ke jenengan, teruslah berjuang semampu dan sehebat jenengan. Saya kalau lihat baca-baca jenengan, saya sudah cukup bangga bisa berada di tengah-tengah jenengan. Saya kembali ke sini ini Pak, ke sini ke Batam ini, saya juga nggak habis pikir aja sih. Kok masih mau-maunya gitu. Tapi saya yakini ini saya lagi ngejar takdir saya. Lagi ngejar takdir saya. Saya ingat saya tanda tangan buat gor ini saya tanda tangan Pak. Tapi konsepnya, mohon maaf Mas Uto nggak kayak gini. Gor ini ada, tapi ini adalah komplek ruko dan perkantoran. Sini komplek ruko dan perkantoran. Jadi tenan-tenan yang ada di sini dalam maket gambar saya dulu itu yang tidak ada di Pekalongan Pak. Contoh misalkan ya, contoh yang tenan-tenannya gede-gede. Yang ini juga bukan Zionis tapi ini McDonald, KFC, Starbucks dan lain-lain harus di sini sehingga bayangan saya dulu masyarakat Pekalongan ke sini. Tapi di sini malah dikaya pasar edek-edek ini. Kalau saya sebagai pedagang suruh nyewa masih mikir. Dan ini bisa terbengkalai. Dan ini duitnya rakyat. Nah, ini duitnya rakyat. Jadi ini saya memberikan gambaran kepada jenengan. Yakinilah bahwa perjuangan jenengan adalah perjuangan yang benar memenangkan Mas Anies sama Mas Muhaimin untuk tauhid kita. Ini yang pertama. Jadi kita labelnya ini harus label jihad Pak. Memperjuangkan kebenaran sesuai keyakinan kita agama kita. Paham nggak Pak? Wes lakoni.
Masalah kok urusan menang kalah itu urusan yang buri, urusannya Gusti Allah. Tapi urusan kita adalah urusan apa? Berjuang. Kita sebagai pejuang urusan berjuang. Wes, gitu aja. Saya juga tak melanjutkan perjuangan saya juga, Pak. Ini pertemuan yang keempat ini dari tadi pagi. Semalam saya sampai rumah jam setengah 12. Sampai rumah. Ini pertemuan yang keempat. Pak Tuan, sama ikut gabung sini. Ikut ngusung Mas Anies. Sini. Masuk bakar sih. Aku kalau manggil ini Pak Tua. Pak Tua. Ada yang kenal Pak Trisnonya? Bapak-bapak? Kecuali Mas Kurto. Bapak-bapak sekalian, Pak Tua ini hidup sama saya 5 tahun. 5 tahun. Dulu dia ngayuh becak. Ya, sekarang masih. Iya, sekarang gaya di Samsat. Siapa sih bawain yang Samsat? Jenengan. Pak Tuan, Pak Trisno, Pak Tuan terus saya kalau panggil dia saya Pak Tuan dari dulu. Jenengan pernah hidup sama saya kan? Kesannya hidup sama saya di rumah dinas sama sih jujur. Sing ngelek opol, sing api opol. Ada lainnya Pak. Sing paling berkesan apa sing paling berkesan? Ya gimana ya, salah kaki saya dari belakang sampai ke bawah. Enggak, sing pada saat sama hidup sama saya di rumah dinas kan mesti sampai cokro nyong ngamuk, cokro nyong ngopo. Sing paling berkesan apa? Apa? Enggak pernah Pak. Enggak pernah tekan. Enggak, yang paling sama berkesan lihat saya. Paling api apa? Tidur bersama. Makan bersama. Ini tahu, yang paling berkesan selama sampean hidup di rumah dinas apa? Kalau duit akeh nggak mungkin Pak. Wong aku dewi bangkrut. Bener kok terus? Saya datang mobilnya oke lah. Waktu datang pertama jadi bupati, sudah berapa? 3 atau 4? Hah? Kalau nggak 3, 4 lupa ya. Saya keluar dari situ, bawa mobil nggak? Nah, ya udah. Saya bawa mobil dari situ Pak, dikasih kenang-kenangan dari satu mobil dinas, mobil Innova. Dan mobil Innova itu saya pakai mobilnya Pak Bintoro yang dipakai sama istrinya itu saya pakai. Alhamdulillah Pak, setelah 6 bulan katanya dikasihkan ke saya. Setelah 6 bulan suruh bayar saya. Ditagih 63 juta. Maaf ya, saya sebagai manusia jujur, saya emosi pada saat itu. Saya emosi. Tak suruh ditagih di alun-alun sama supir saya. Untung si Edi itu mas nggak baik Pak kayak gitu, nanti malah citra bapak nggak baik. Nggak usah. Sekarang malah dipakai bapak saya. Mau tak ganti nggak boleh. Alasannya apa Pak? Nggak tak ganti nggak boleh. Ini kan mobil bupati, serasa saya jadi bupati ya. Nama saya. Ya wes Pak Tuhan. Amin ya, Bismillah ya Pak Tuhan ya. Jadi kayak gitu Pak. Saya lihat sosok Mas Anies ya. Saya lihat sosok Mas Anies karena saya berteman lama. Saya bingung mau menilai jeleknya beliau itu bingung Pak. Bingung saya. Saya kemarin terakhir sekitar 3 minggu lalu saya ke rumahnya. Saya bawa mantan bupati Jawa Tengah ke sana, mantan kepala DPRD, mantan bupati, mantan wakil ke sana, diskusi sama beliau. Saya masuk ke rumahnya itu kayak di Jakarta Pak. Koyo ning Bawang, koyo ning pelosok-pelosok, gel Jawa ini luar biasa Pak. Rumah saya aja nggak kayak gitu, rumah saya modern. Rumahnya Anies ini, Masya Allah, Jawaninya itu Pak. Geleng-geleng kan. Jadi kalau jenengan berada di barisan ini, udahlah. Jenengan berada di barisan pejuang yang benar. Saya meyakini itu. Amin. Amin. Saya kira itu ya Pak yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya atas nama pribadi, keluarga, orang tua saya, bapak ibu saya, dengan kerendahan hati saya mohon doanya jenengan. Moga-moga saya bisa
babu lagi sama masyarakat Batam dengan jabatan saya. Ya, dengan jabatan saya. Bisa apa? Babu lagi. Ini bisa babu lagi. Jadi rewang lagi. Karena orang enak lah di sini. Orang enak. Saya nggak tahu mau jalan lagi, mengalami lagi juga banyak alasan. Baik Bapak Ibu sekalian saya hormati, mungkin ada pertanyaan 1 2 silakan. Mumpung ketemu. J Pak. Ada info mudah-mudahan tidak benar. Nggih. Ada rekaman cuitan untuk Pak Yoyo, tetapi kok dia milih bukan Anies. Ini harus diatasi. Nggih. Ada orangnya dan nggak usah sampai sekarang. Pak Yoyo boleh ngecek. Itu orang Blitar. Nggih. Kalau Pak Yoyo, tapi mohon maaf, kata Pak Yoyo kok monggo dengan Pak Kapol monggo. Nah, ini masalah. Oke. Saya kan. Matur nuwun. Bapak Ibu saya hormati, masalah keyakinan untuk memilih itu tidak gampang untuk kayak balik tangan. Dan tidak bisa kita mempreser 1-2 orang. Harus hati-hati sekali untuk menjelaskannya. Jadi nanti kalau jenengan untuk menjelaskan kepada masyarakat sing atos, sing gak mungkin diubah, sing mungkin punya pemikiran, wes sopo-sopo sing ngasih BLT, wes sopo-sopo sing ngasih apalagi PKH, wes sopo-sopo sing kasih, itu jelaskannya harus hati-hati Pak. Karena kita tidak mau melakukan itu, betul? Salah satu kuncinya adalah untuk menjelaskannya gini Pak. Ini penting. Sampean wis urip pirang puluh tahun sekarang. Pertanyaannya adalah 10 tahun terakhir ini uripe sampean tambah seneng apa tambah susah walaupun dikasih BLT? Susah Pak. Ya sudah. Kalau jawabannya itu kudu ganti pemimpin. Harus ganti pemimpin. Harus. Ini kunci Pak. Tapi insya Allah nanti Pak Pri akan saya telusuri. Saya tahu tadi udah ngambil sama Mas Karno, mungkin sekitar sana ya. Selesai Pak? Oke, ya. Dalil. Sepakat. Oh, iya. Langsung bisa nebak saya. Karena itu sudah berkali-kali coba tak kompres pakai rinso, Beyblade dulu Pak. Oh tak gosok ngewatu apa? Ya Pak. Oh ya satu lagi, yang kecamatan belum dibentuk Ngaworsi. Oke, gini, Mas Bento yang belum, silahkan dibentuk. Saya tak urun konsumsinya. Silakan nanti bentuk. Saya tak urun konsumsinya. Monggo. Ya wis, silakan. Silakan ya Mas Bento nanti dikoordinir. Ada lagi pertanyaan? Coba. Pertanyaan apa? Pertanyaan saya sampai Waalaikumsalam. sebelum Pak Yoyo mau jalan DPR, Nggih. pertemuan dengan saya. Nggih. Saya pesan sama Pak Yoyo kalau mau berdua saya tidak membolehkan karena Pak Yoyo tidak kaya. Tapi kalau ingin perjuangkan, saya mendukung sepenuhnya. Nggih. Dan nanti katanya Pak Yoyo, bisalah saya akan biar Indonesia menjadi kaya akan memberantas PKI. PKI roda 2 yang ada di DPR. Katanya Pak Yoyo, saya siap tempuh di DPR karena banyak PKI. PP pertama bisa dikatakan paguyuban perkumpulan koruptor Indonesia yang ada di DPR berantas biar Indonesia kaya. Oke, Pak Matur. Nih Mas Herli, mungkin kata-kata saya ini kata-katanya pahlawan siapa coba? Kalau jenengan ingat atau yang lain mungkin ingat. Saya adalah seorang pejuang. Hari-hari saya akan saya lakukan hanya berjuang. Masalah menang dan kalah bukan urusan saya. Urusan saya adalah berjuang. Ada yang tahu? Dari Anies itu. Dari Pak Anies. Salah.
Saya 3 orang. Kalau ada yang tahu tak kasih 500.000. Pak Anies satu salah. Sudirman. Salah. Iya Pak. Iya Pak. Salah enggak. Lain salah. Muhammad Sulami Pak ulangi. Oh wes mau terus salah. Nanti di browsing di Google. Boten Pak. Wes nanti di apa namanya di Google ya. Orangnya pakai sorban, bawahnya keris dan naik kuda. Oh, Iya. 500.000. Itu idola saya Pak, idola saya. Dia mau melawan kolonialisme, dia mau melawan penguasa seberat dan sebesar apapun. Karena apa? Diinjak-injak martabatnya. Betul Pak? Kalau menurut saya dengan dikasih itu injak-injak martabat Pak. Menurut saya ngenyek. Ini yang harus diperjuangkan jenengan. Apalagi ngasihnya sambil sebar-sebar, wah, tidak. Oke ya Pak, gitu Pak. Siap. Program saya atau ada yang mau dengar ya? Nanti, nih sebetulnya ini mau melanjutkan program saya jadi bupati Pak, yaitu program buka-bukaan. Ya, Batak pada saat saya menjadi bupati langsung melejit terkenal sebagai daerah untuk sekolah studi banding untuk belajar dari kabupaten kota lain pada saat saya melakukan festival anggaran. Festival anggaran itu semua duit yang dikelola oleh kepala dinas itu saya buka. Mas Kunto, maaf ya, jujur ya, seandainya sampai kepala dinas sampai tak suruh festivalkan itu jujur sampai legowo berarti sampai isi panas. Secara logika Pak, secara logika betul, secara logika meh tak buka ngomong akeh sing gelem apa akeh sing ora Pak? Walah kok rasane ning kono wis setiap dina ki kaya ora ono tote tak lemes ya kabeh. Tapi efeknya dahsyat luar biasa. Walaupun sampai detik ini belum ada pemerintahan daerah yang berani nyontoh. Betul? Ada pernah lihat ada festival anggaran kecuali di Batak? Jadi kan bangga nggak pada saat itu? Pak, dari DPR RI itu ternyata duitnya oke. Kalau saya tafsir nih Mas Kunto kasar nih ya, 1 tahun anggaran minimal 10 miliar. Minimal 10 miliar. Berarti kalau 5 tahun 50 di Batam ada 7 Pak. Berapa? 7 anggota DPR RI. Pertanyaannya duitnya nih. Duit apa anggota DPR RI itu kunjungan dapil terus reses terus aspirasi Pak, duit aspirasi DPR RI itu jumlahnya 450 juta. Besar nggak itu? Masalahnya setahun P5 berarti berapa? 2,5. Hah? 2,5. Dan kalau DPR daerah laporannya nggak LS Mas, laporan tertulis dan laporan ada pengecekannya loh. Walaupun pelaksanaannya hanya malaikat dan setan yang tahu. Tapi kalau DPR RI Bapak Ibu itu laporan LS alias langsam. Sampai tahu laporan langsam itu bagaimana. Saya pengen ono fotone bukui bener apa enggak, yang urusannya cuma dari 2,5 miliar. Kuwi nek tak nggo distributor pupuk wis paling gede. Tahun pertama buat ini. Kunjungan dapil itu 1 kali kunjungan itu 150 juta. 1 tahun pengen kuwi duit Pak, duit sampean. Buat ini. Tahun pertama dilakukan. Tahun kedua buat ini dilakukan. Faktanya ada, videonya aja, buktinya jelas, penerimanya jelas.
menginjak tahun ketiga kalau saya festivalkan di alun-alun, jenengan setuju Pak? Kira-kira pada sakit perut nggak Pak? Hah? Saya ingin buat api lagi dari alun-alun Batam, dan jenengan harus dukung saya berada di samping kanan belakang barisan saya. Siap ya? Bismillah Pak, tak niatin itu. Ya, tak niatin itu. Karena saya yakin saya keluar dari Batam sengsarane Masya Allah Pak. Nganti merek gelandang yang Cina lurus setengah tahun. Tapi kejadian dari kejadian ke kejadian yang lain, saya sampai malu sama Allah Pak. Dalam waktu yang sesingkat bisa balikkan kejayaan saya lagi di dunia. Pada saat diserang pandemi 2 kali, saya masih bisa fight, masih bisa bisnis saya naik-naik lagi. Satu hal Pak, saya yakini sebagian juga karena doa orang Batam. Gak mungkin tidak. Kehebatan saya pribadi gak mungkin. Nanam jeruk, tumbuh jeruk. Nanam pisang, tumbuh pisang. Nanam pepaya, tumbuh pepaya. Saya nanam kebaikan, Allah tidak akan tidur. Yakin kan? Kalau saya nggak minggat ke Batam, masih ada di Batang aja, paling banter melu proyek. Bener nggak? Ngintip apa ini atau ini yang kumpul sana kumpul sini, atau ke ITB, bener nggak? Wah bawa berkas ini itu. Atau yang paling gampang deh, melu ngerok patung. Kalian C. Betul nggak? Itu paling gampang. Alhamdulillah, saya enggak Pak. Mending saya keluar. Dan pertolongan yang diterima oleh saya, Allah Gusti, luar biasa. Ini salah satu yang benar-benar di luar nalar lah. Begitu Pak Yono sama Ki Haji dia nyatakan menang, itu pawe di alun-alun Batam Pak, itu sini alun-alun, kan sini toko mak saya. Itu pawe di situ, waduh luar biasa itu. Mak saya langsung shock Pak. Shock, langsung telepon sama adik saya yang brimob drone, udah ngomong karo masmu nyong wegah manggon nang bawah. Tulung nyong nanggon kowe wae, dibelikan rumah di Jakarta sama adik saya di kota wisata. Sampai hari ini Pak, detik ini ibu saya, mak saya kandung nggak mau balik Bawang karena nemu masjid di sana. Sambungannya dari mana? Nemu masjid Darussalam yang luar biasa dan buat nyaman. Wih, sambungannya dari mana? Ditinggal toko hampir 3 tahun, ngomong sama saya, yuk daripada toko kayak mau ambruk gagal orang nganggo ini, mbok gawe toko mana? Tak buat toko paling rame nih Bawang. Wih, sambungannya soal gawe toko ning Limpo. Bang Limpo tersono? Mana Limpo? Mas, toko memuji tahu? Maaf, rame nggak? Rame banget. Wih, Pak, saya buat toko di memuji di Limpo, di atas tanah rongsok Pak. Ning dhuwur bekas rongsokan, betul nggak? Bekas rongsokan. Saya buka pas pandemi yang kedua ya. Yang kedua ditutup karo Polda Pak. Karena terlalu banyak orang masuk. Tak tutup terus dino. Bar kowe tak muter ke Kapolsek ke kecamatan. Buka lagi. Tak siapin kursi itu di depan, tak siapin kursi kaya mau antri meh suntik deh. Antri ya. Wih, sambungannya sekolah nanti mau ngasih duit saya loh, tak perlu antri mau. Kartu antrian juga. Wih, salah Pak. Mau jadi maling, belajar ke maling. Mau jadi pedagang minyak wangi, belajar ke pedagang minyak wangi. Mau jadi teroris, belajar ke teroris. Yakini Pak, satu hal keyakinan jenengan. Kali ini untuk Pilpres, Mas Anies dan Mas Muhaimin yang terbaik saat ini.
Saya kira itu Pak Matur nuwun sekali. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.